Pernah saya suatu hari, dulu pada saat saya masih kecil, mobil orang tua saya, mereknya Mercedes-Benz dulu. Dan itu mobil yang paling mewah pada saat itu. Dan mobil yang pada saat itu ada di depannya ada lambangnya. Mobil di depannya itu ada lambangnya, kayak segitiga seperti itu, kayak bintangnya. Saya suka mainin itu, sampai suatu hari saya patahkan. Saya mainkan. Salah satu yang menemani orang tua saya, ajudannya, melihat saya seperti itu, dia marah, dia takut. Mungkin nanti marah, ini gimana mobilnya dipatahin, dirusakin. Mobil ini mahal dan benda itu mungkin harganya berapa. Dia marahin saya nangis. Saya nangis dan orang tua saya dengar suara saya nangis. Ditanya, kenapa nangis? Dikatakan ini, saya bilang saya dimarahin tadi. Dimarahin kenapa? Dimarahin karena saya matahin ini. Langsung ditelepon. Dia tidak bilang, kenapa ini dipatahin? Gak mau, ini harganya berapa? Marah-marah seperti itu tidak ada. Tidak ada berubah wajahnya sedikit pun. Yang ditelepon itu, si yang marahin itu, kenapa kau marahin anak saya? Dimarahin dia bisa-bisa. Bahkan beberapa hari dikeluarkan dan tidak dikasih kerja, tidak dikasih berkhidmat dalam beberapa hari karena marahin saya soal matahin tadi itu. Jika kita bayangkan pada diri kita, kalau anak kecil memecahkan piring, gimana kena itu sama orang tuanya, sama ibu sama ayahnya. Ini bukan piring, ini mobilnya saya rusakkan. Setelah itu pernah suatu hari saya telat sholat subuh. Saya bangun bukan karena saya lalai, karena saya tidur, dan itu adalah salah satu uzurnya sholat. Saya datang sholat di waktu sudah mau isyraq, sudah mulai terang. Tapi kalau mau dihitung dengan teliti mungkin itu belum sampai isyraq. Saya sholat, dari waktu saya masuk kamar tempat musola biasa kita sholat subuh, wajah beliau sudah berubah. Saya sholat, selesai saya sholat, beliau kata, sekali lagi kamu telat, kamar mandi ini saya kunci kamu sampai zuhur, kata. Minimal sampai zuhur. Beliau orang yang sangat lembut, sekali berbicara dengan tegas atau kasar, mungkin saya tidak bisa berdiri, akan jatuh langsung karena takutnya. Perbedaan antara telat sholat dengan mobil. Mobil tidak ada apa-apanya. Ini mendidik saya, mengajarkan kepada saya. Dan hal-hal seperti ini harus kita taruh dan kita contoh kepada anak-anak kita. Bisa kita katakan, ini dia memecahkan atau merusak sesuatu. Ini jangan lalai seperti ini jadi orang. Tapi pada saat berikatan dengan agama, di situ kita harus berubah. Jadi sosok yang lain. Biar dia belajar agungnya agama. Kenapa dia belajar agungnya agama? Karena agama diagungkan oleh Allah, oleh sang Nabi Muhammad SAW. Jika urusan berikatan dengan sang Nabi, berikatan dengan para guru, di sini tidak ada main-main lagi. Ini harus tertanam dalam di hati kita, karena hal ini yang akan menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan anak-anak kita di dunia. Jika tidak, mereka akan melalaikan urusan dunia dan mengagungkan urusan akhirat sampai hilang urusan dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah tabarak wa ta'ala. Ini yang kita lihat. Kenapa anak kecil waktu dia besar dia tidak bakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak memuliakan akhirat. Karena dia tidak peduli mengganggu orang tuanya sudah lemah, sudah tidak bisa menghasilkan harta lagi, sudah hidup bersandar kepada anaknya sekarang. Anaknya tidak tahu nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai agama yang memerintahkan dia untuk tunduk kepada orang tua. Dia tidak peduli kepada orang tuanya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Harus kita tanam di diri kita hal-hal seperti ini. Mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Menghina apa yang dihina oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan akhirat. Mengagungkan hal yang betul-betul agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang paling agung yang pernah diciptakan oleh Allah dari awal sampai akhir adalah yang Allah ciptakan paling awal. Apa itu? Cahaya Nabi Muhammad. Jika sudah ada sesuatu yang berurusan dengan Nabi Muhammad, jangan ada lagi. Ini hal yang paling agung. Salawat kepada Nabi Muhammad satu saja, bisa satu salawat ini yang menyelamatkan kita nanti di akhirat.
Bisa karena satu salawat ini kita diberi syafaat oleh sang Nabi Muhammad SAW. Didatangnya Guru Mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ke sini. Ke beberapa tempat, beberapa kali beliau ulang, hampir 3 kali. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali per harinya, dia akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang salawat 100 kali? Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat di hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad.